Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikolaus Nongjoni, mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, lokal A1 angkatan 2020. Di sini akan memaparkan materi mengenai perbedaan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup atau disingkat UU PPLH. Seperti yang kita ketahui bersama, pada tahun 2020 yang lalu Undang-Undang Cipta Kerja telah resmi diundangkan. Salah satu hal yang menjadi sorotan publik adalah bagaimana mengenai isu dampak terhadap lingkungan yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ada beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang PPLH yang kemudian diubah dan ditetapkan dengan peraturan yang lebih baru di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Contohnya itu adalah ketentuan pasal 40 Undang-Undang PPLH yang mengatur mengenai bagaimana persyaratan untuk memperoleh izin dan kegiatan itu kemudian dicabut di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian terkait dengan penyusunan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Penyusunan AMDAL di dalam Undang-Undang PPLH melibatkan masyarakat dan para pemerhati lingkungan. Artinya dia melibatkan para korban. Sedangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang terlibat di dalam penyusunan AMDAL itu sendiri hanyalah kepada masyarakat atau orang-orang yang mengadukan mengenai pelanggaran terhadap analisis mengenai dampak lingkungan. Sehingga di sini kita dapat melihat sebuah perbedaan, dan dalam pandangan saya, menurut saya hal ini justru memperumit keadaan, karena para pemerhati lingkungan di sini juga tentunya akan dibatasi. Terlebih lagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan pengawasan itu keseluruhannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, bukan lagi melalui perangkat-perangkat yang ada di daerah, perangkat-perangkat eksekutif, karena pola pengawasannya yang langsung kepada tingkat pusat. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana posisi Undang-Undang PPLH dan Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri. Dalam pandangan saya tentu akan menimbulkan sebuah konflik di dalam pelaksanaan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Sementara jika kita telaah menggunakan beberapa asas hukum di Indonesia seperti asas lex specialis derogat lege generalis, lex superior derogat legi inferior, kemudian asas lex posterior derogat legi priori. Pada asas-asas yang sudah saya sebutkan tadi, di sini kita dapat melihat bagaimana cara pandang bahwa peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan sistem dengan perumpunan dan juga sebagai pijakan berpikirnya tersendiri. Artinya di sini bahwa tentu kita akan bingung untuk melihat bagaimana asas hukum yang seharusnya ditegakkan, kecuali apabila ketentuan yang ada di dalam semua ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang PPLH ini dicabut dan dinyatakan bahwa yang sepenuhnya berlaku adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian selanjutnya adalah pendapat saya bahwa
untuk mengatasi persoalan konflik norma, bahwa sebaiknya regulasi-regulasi yang ada di Indonesia ini yang menggunakan metode omnibus law itu seharusnya dibatasi pada sistem ataupun bidang dan kelembagaan tersendiri. Jangan sampai ada berbagai omnibus law mencakup terlalu banyak dari undang-undang terdahulu. Di dalam omnibus law mengatur terlalu banyak bidang-bidang yang ada di dalamnya. Karena apabila mengatur banyak bidang-bidang yang ada di dalam omnibus law, justru akan menimbulkan pasal-pasal yang ada di dalam omnibus law itu sifatnya akan menjadi tumpang tindih, ya. Dan juga harus juga dinyatakan bahwa omnibus law itu mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi dengan peraturan yang terkena dampaknya. Jadi saya dapat menarik kesimpulan bahwa baik di dalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun di dalam Undang-Undang PPLH ini terkait dengan pola kebijakannya adalah terkait dengan kebijakan lingkungan ini. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru ini sepenuhnya diawasi oleh pemerintahan pusat. Sedangkan yang undang-undang terdahulu di dalam Undang-Undang PPLH yang sifatnya lebih khusus mengenai lingkungan, pengawasan terhadap lingkungan, itu bagian-bagian mengawasi justru lebih luas dan lebih komprehensif, sehingga ini tentu menjadi sebuah PR bagi pemerintah pusat bagaimana melaksanakan poin-poin tentang bagaimana pengaturan analisis mengenai dampak lingkungan di daerah dengan melakukan pengawasan yang intensif. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.